Assalamualaikum sahabat Simple Garnish. Gimana nih kabarnya nih, sehat? Nah, kali ini kita membuat bunga lotus ya, part 2 dari pepaya California. Nah, pertama pepaya kita potong dulu, kemudian dipartisi menjadi 8 bagian, tapi hanya ditandai ya, bukan dipotong. Nah, kemudian masing-masing bagian tadi kita iris bagian kulitnya, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal, kira-kira 1,5 mm. Nah, di bagian bawahnya kita agak lengkungkan supaya tidak putus. Lanjut kita iris semua seperti itu. Tentunya ada 8 potongan ya nanti ya. Untuk memudahkan pengirisan, nah teman-teman bisa layukan dulu pepayanya, dipotong kemudian didiamkan beberapa jam. Nah, selanjutnya kita buat bentuk dari kelopaknya ya. Saya buat seperti ini saja, silakan kalau teman-teman mau variasi. Kita perlakukan sama sekelilingnya itu sampai 8 bagian ya. Ini mudah sekali, kita tinggal dorong dari ujung tengah ke lopak. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kita lanjut buat seperti tali ya, untuk memanfaatkan bagian yang kosong itu. Mengirisnya tipis saja, tipis, kemudian baru agak tebal di bagian pangkal. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau kita buka itu nggak bakal patah ya. Kemudian kita buat motifnya. Kita buat motif seperti daun saja. Baik, kemudian kita buat lapisan mahkota. Lapisan pertama mahkota yaitu kita buang dulu bagian yang di depan tali-tali itu ya, supaya agak lebar. Kita buang dulu sekeliling. Nah, kemudian baru kita iris untuk bagian mahkotanya. Ini lebar ya teman-teman ya, karena udah dibuang tadi. Kita iris. Semakin ke pangkal kita menggunakan ujung pisau ya, ujung mata pisau. Hati-hati. Oke, semuanya kita buat sama. Kemudian kita buat motifnya, motif mahkotanya seperti apa. Ini terserah teman-teman. Saya akan buat motif yang seperti ini. Semuanya kita buat seperti ini ya. Kemudian diberi guratan-guratan di masing-masing petal. Didorong tipis saja ya teman-teman ya, hati-hati tembus. Baik, selanjutnya dengan langkah yang sama seperti pertama tadi, kita buat tali-tali dulu tipis saja, kemudian baru ditebalkan di bagian pangkal. Oke, lagi kita coba tipis saja, tipis, baru dorong agak tebal. Oke, semuanya sama, sekelilingnya dibuat seperti itu.
pelan-pelan aja teman-teman ya. Nah, ini kemudian kita lihat penampakannya setelah diberi tali. Oke, dia tidak putus ya teman-teman ya, karena ditebalkan di bagian pangkalnya tadi. Selanjutnya kita buang lagi bagian di depan tali-tali itu. Semuanya sama, kita buang dulu sekelilingnya. Kemudian kita buat lapisannya lagi, lapisan yang kedua ya. Caranya sama persis. Di bagian pangkal kita gunakan ujung pisau. Hati-hati ya memotong ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita buat lagi motifnya. Kita bentuk lagi petal-petalnya sama dengan yang lapisan pertama tadi. Kemudian kita beri garis-garis ya, menggunakan pisau yang bersudut. Baik, ini lapisannya saya rasa cukup saja. Kemudian kita akan membuat bagian tengahnya. Jadi ini kan masih tebal ya, saya akan buang sedikit. Posisi memotongnya itu miring ya teman-teman ya, potongan yang atas lebih tebal. Nah, seperti ini teman-teman, tipis saja, miring. Nah, kemudian dirapikan, dibentuk lingkaran ya, menggunakan pisau kecil supaya tidak melukai lapisan yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita buat benang-benang sarinya teman-teman, tipis saja, tipis sampai agak pangkal, baru kita agak dorong ya. Kenapa dibuat tipis begitu? Karena nanti akan kita bentuk membulat setelah jadi ya. Di akhir baru kita agak tekan, tipis, di akhir agak kita tekan. Tapi ini tidak sampai tembus karena kita akan buat 2 lapis. Nah, ini baru lapisan 1 ya, benang sarinya. Ini caranya kita harus buka dulu nih teman-teman. Tenang-tenang aja bukanya, hati-hati patah ya.
Gini setelah dibuka ya, kita iris lagi teman-teman pakai pisau yang kecil supaya terlihat lebih rapi. Kita bersihkan semuanya. Nah, setelah rapi seperti ini, di antara benang-benang yang pertama tadi kita buat benang lagi ya. Sama caranya, cuma yang kedua ini kita tembuskan. Pelan-pelan, kemudian tembus tipis saja teman-teman, yang bagian atas sampai hampir ke bawah. Di bawah sekali baru kita tembuskan. Baik, ini sudah selesai, tinggal kita lepas. Agak ditekan-tekan. Oke, nah jadinya seperti ini teman-teman. Cantik ya. Kita coba tekan. Kita kuncupkan bagian tengahnya. Kemudian setelah ini tinggal kita warnai sesuai dengan selera kita ya. Di sini saya menggunakan warna kuning aja teman-teman. Tapi ini berhubung cuma kuasnya yang saya basahi, jadi warna aslinya tetap terlihat ya, kuning tua. Nah, kemudian kita lanjutkan warna hijau untuk kita aplikasikan di bagian kelopak. Nah, bagian guratan-guratan yang kita buat tadi teman-teman, itu terlihat jelas setelah diwarnai. Jadi membuat guratannya juga harus hati-hati ya teman-teman ya, supaya nampak lebih cantik. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.